Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TJ. Hari ini kita berada di Kabupaten Mempawah. Ya, ini luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu dong. Ya, seru dan pasti penasaran. Saya berbincang ngobrol dengan siapa. Tapi tentu karena ini sekarang kondisi COVID, kita protokol kesehatan. Kita jaga jarak nih, sudah jaga jarak ya? Sudah Ya, 1,5 meter. Oke, setengah meter. Sekarang kita buka dulu dong Boleh. maskernya ya. Oke. Lega. Oke, baik. Saya dengan Ibu Fenty. Nah, Ibu kerja di Bapeda, Kabupaten Mempawah. Sekali lagi salam TJ dulu Bu Fenty. Salam TJ. Bener ya TJ? Iya, ya? TJ. Saya nggak tahu nih maknanya apa nih ya. Bu Fenty, salam TJ. Kita berapa lama Bu Fenty nggak ketemu ya? Hampir sebulan kali Mas ya. Sebulan ya. Jadi Terakhir karena COVID, COVID, jadi kita nggak bisa ketemu. harusnya final tuh sebenarnya seminar final ternyata online. Ya itu saya jadi penasaran, makanya saya harus ketemu Bu Fenty karena Bu Fenty punya sesuatu yang sangat menarik untuk kita ulik-ulik, untuk kita bahas ya. Terutama bahasan kita hari ini di Inspirasi ASN adalah tentang SDGs. Nah, SDGs itu apa sih? Saya juga kurang tahu sebenarnya ya. Saya juga baru belajar. Iya, saya juga baru belajar, makanya saya mau ketemu dengan Bu Fenty untuk tahu apa sih sebenarnya SDGs, terutama dalam konteks linknya dengan pembangunan di Kabupaten Mempawah. Oke, Bu Fenty, pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, sebenarnya SDGs itu apa sih sebenarnya? Kalau SDGs itu yang tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi komitmen bersama dari bangsa-bangsa dunia. Ini teoritis ya. Iya. Teorinya seperti itu. Singkatnya dari sustainable goals. Goals. Jadi ya. tujuan pembangunan berkelanjutan. Oke. Kelanjutan dari yang dulu, kalau dulu sampai tahun 2014 itu MDGs. MDGs itu apa? Millennium Goals. Oke. Selesai, kemudian diprakarsai lagi, dilanjutkan lagi dengan Sustainable Development Goals. Oke, itu kelanjutan dari MDGs-nya ya. Oke. Follow up lagi. Gitu. Jadi bangsa-bangsa di dunia termasuk Indonesia memprakarsai itu, berkomitmen bahwa mereka ingin mencapai atau melakukan pembangunan yang berkelanjutan. Jadilah ditetapkanlah SDGs melalui yang terutamanya lewat Perpres tahun 2017. Oh, sudah ada Perpresnya ya? Sudah ada, makanya kabupaten kota diinisiasi untuk ikut sama-sama mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan itu. Termasuk Kabupaten Mempawah tentunya. Oke. Nah, dari SDGs itu tadi konteks apa sinkronnya dengan perencanaan pembangunan di Kabupaten Mempawah ini seperti apa gitu? Jelas, kalau SDGs ini posisinya dia seperti RPJMD, rencana jangka menengah pembangunan daerah. Jadi dia link apa terpisah tuh? Enggak, dia ini bagian. Bagian. Kalau yang di RPJMD itu kan ada yang namanya KLHS, Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Jadi dalam merencanakan pembangunan kita harus tahu opsi-opsi pembangunan tersebut berdampak apa terhadap lingkungan sekitar kita, baik dari segi sosial, ekonomi, hukum, atau lingkungannya itu sendiri. Itu namanya KLHS, Kajian Lingkungan Hidup Strategis. SDGs itu masuk dalam bagian dari KLHS. Jadi sama-sama RPJMD jangka waktu 5 tahun sekian, SDGs pun 5 tahun dalam sesuai dengan jangka waktu RPJMD itu gimana target dan capaiannya nanti. Target dan capaian artinya kalau nanti proses evaluasi gitu ya, itu apakah dia punya sistem yang sama atau terpisah atau menjadi bagian saja tadi? Kalau sebenarnya seharusnya udah sinkron ya, cuma karena lagi-lagi masalah sinkronisasi ya PR besar lah kita. Jadi masalah ini. Jadi kalau dari segi perencanaan dia sudah menyatakan bahwa SDGs bagian dari RPJMD, termasuk KLHS-nya sudah. Cuma dari segi evaluasinya ada beberapa indikator RPJMD yang sama dengan indikator SDGs. Jadi terkait sih. Terkait sih. Jadi artinya
bisa dijadikan sebagai indikator keberhasilan sebuah pembangunan ya, SDGs salah satunya. Betul, kayak IPM gitu kan, Indeks Pembangunan Manusia kan itu menjadi indikator dalam RPJMD, tapi juga menjadi indikator dalam SDG. Oke, wah menarik sekali nih netizen, para pemirsa, saya kok jadi kayak Tukul ya? Kayak Tukul, begini dong. Iya, begini ya nanti ya. Oke, tadi kita udah bicara secara umum, kira-kira dalam konteks Mempawah ini kan, saya tadi udah dari Pontianak ternyata cukup, wah luas banget ya. Pas tentu dalam proses perencanaan itu ada hambatan lah mungkin ya, bisa dibilang hambatan dalam konteks teknis ya. Kira-kira bentuk hambatannya itu apa sih sebenarnya yang Mbak Fenty, Bu Fenty alami sebagai bagian dari perencana di sini ya? Kalau perencanaan ini kan utama tuh pasti koordinasi dan sinkronisasi, kita dengan luasnya wilayah tapi jumlah penduduk yang tidak seberapa, jumlah penduduk yang sedikit, tantangan buat kami bahwa koordinasi hingga sampai ke kecamatan-kecamatan itu seperti apa, dengan OPD yang menangani bidang-bidang tertentu itu seperti apa, lebih ke koordinasi, sinkronisasi, sama ya utamanya tetap kalau dalam perencanaan kan basic awalnya tetap data. Oh iya, jadi data harapannya bisa sinkron. Kalau mungkin sekarang COVID ya, karena COVID. Kalau dulu mau tidak mau antar OPD itu kecamatan, ada yang dekat. Kalau kecamatan tentu jauh ya. Antar kecamatan saya bayangin ya. Saya tadi melewati satu kecamatan ya 1 jam lah ya. Katanya jadi cukup jauh. Nah, kira-kira kan hambatannya kurang lebih seperti itu ya. Formula apa sih yang sudah Mbak Fenty dan mungkin Mbak Peda lakukan di Mempawah ini dalam konteks untuk menyelesaikan masalah itu tadi, sinkronisasi data itu tadi? Kalau soal sinkronisasi, koordinasi, tetap yang utama kita konsisten dalam berkomunikasi, itu yang penting. Terus gimana caranya konsisten itu, kita juga harus bikin kayak perubahan-perubahan atau kira-kira tools apa yang bisa membantu kita dalam mensinkronkan data-data itu, mempermudah, karena sekarang zamannya juga udah zaman IT, zaman digital, jadi ya kita berupaya menciptakan sistem-sistem yang bisa diakses walaupun di kecamatan yang jauh atau di OPD yang mungkin dia sibuk dengan kegiatan yang lain, tapi mereka masih tetap update datanya. Oke, wah menarik sekali ya. Mau tahu Mempawah peduli SDGs itu seperti apa? Kita lihat tayangan video dari Mbak Fenty, dari Bu Fenty. Di mana videonya ya? Di sini kali ya.
lanjut tentang Mempawah Peduli SDGs. Mungkin kita ingin dengar nih penjelasan Mempawah secara umum ini, Kabupaten Mempawah ini seperti apa. Saya dengar nih kabupaten tua dan lain sebagainya itu yang sudah punya peradaban dan sebagainya. Silakan Bu Fenty. Ya, mungkin Kabupaten Mempawah memang merupakan salah satu kabupaten tua dan memiliki keraton yang paling tua setahu saya di Kalimantan Barat. Tapi karena lokasinya yang tidak jauh dari pusat provinsi, sudah banyak terjadi multikultur di Mempawah Jadi dinominasi oleh suku Melayu, tapi Mempawah juga memiliki berbagai suku lainnya seperti Dayak, Cina, Bugis, Banjar, Madura juga lumayan. Kemudian suku Jawa, Sunda dan yang lainnya pun juga banyak. Jadi sudah heterogen ya. Iya, heterogen. Mungkin sejak zaman Keraton Mempawah dulu ya. Iya, Keraton Amantubillah. Wah, saya ingat sekali ya. Karena yang sedikit yang saya tahu bahwa yang datang pertama kali ke sini juga yang mendirikan keraton itu kan salah satunya ada orang Bugis. Jadi sangat tanda kutip leluhur orang Mempawah dari Bugis juga dari Bugis. Pesisir tadi kan. Orang Bugis kan terkenal berpindah-pindah. Terus kalau nggak salah saya pernah baca-baca tuh Keraton Mempawah kan rajanya itu salah satu orang yang tidak hanya pemimpin tapi alim. Jadi orang tuh berbondong-bondong ke Mempawah tuh belajar agama gitu ya. Jadi wah luar biasa, makanya nama keratonnya aja Amantubillah ya, beriman kepada Allah. Wah, luar biasa. Oke, luar biasa, tepuk tangan dulu dong buat Bu Fenty ya. Luar biasa, menarik sekali nih kalau kita bicara tentang Kabupaten Mempawah secara umum. Kemudian tadi kita bicara tentang Mempawah Peduli SDGs. Tapi kalau kita nggak ke icon ke tempatnya Mempawah yang ikonik itu kayak kurang seru ya. Iya, kalau kita hanya di ruangan seperti ini kan kurang seru. Gimana kalau kita menghilang saja, kita pergi ke sana ya? Boleh. Kemana nih kita bilang dulu? Saya mau bilang sama abangnya, Abang Jin. Mungkin ke Mangrove Park. Oh, kita ke Mangrove Park ya. Mangrove apa? Park. Taman mangrove. Waduh, saya kira bahasa Melayu tadi itu Pak. Enggak, pengennya ya tadinya ya. Jadi itu tempat pertama kali taman mangrove dibuka, pertama yang ada di Mempawah, dan kemudian menginisiasi beberapa mangrove park lain di pesisir. Oke, ini saya udah jadi menghayal. Udah, kita menghilang aja, kita kesana aja ya. Oke, kita menghilang. 1, 2, 3. Aduh, luar biasa. Kita ada di mana nih? Di mana? Ini kok ada di mana nih? Kita buka dulu ya. Aduh, kacamata saya sampai hilang ini. Kita ada di mana nih Bu Fenty? Kita lagi ada di Mangrove Park, tepatnya Mempawah Mangrove Park, salah satu ikon pariwisata yang ada di Kabupaten Mempawah. Oh, ini yang tadi diceritain itu ya? Betul. Oke, wah pohonnya udah tinggi-tinggi ya. Ini berapa lama proses rintisan sehingga dia bisa tumbuh seperti ini? Dulu gundul berarti ya? Iya. Dulu pertama kali kawan kami dan komunitas Mempawah Mangrove Conservation mulai ini pada tahun 2012. 2012. Oh, 2012 kegiatan pure penanaman. Menanam mangrove secara inilah ya, berkelanjutan lah tiap minggu, tiap weekend lanjut. Kemudian pada tahun 2016 diinisiasi untuk dibuka suatu ekowisata yang sekaligus isinya bukan hanya kegiatan penanaman lingkungan lagi, tapi juga sebagai kegiatan edukasi, pariwisata juga. Jadi itu Mas Owi ceritanya lumayan nih dari ada yang dari tahun 2012 mulai udah pada tinggi kayak gini. Oh, jadi juga ini secara langsung maupun tidak langsung juga bagian dari indikator dalam konteks SDGs juga ya? Iya, betul. Salah satu organisasi non pemerintah yang ikut andil di SDGs adalah Mempawah Mangrove Conservation. Wah, luar biasa. Jadi kita bisa lihat dampak. Ini luasnya berapa? Luasnya sekitar 2 hektar. 2 hektar. Terus alhamdulillah dari mulai penanaman sampai sekarang sudah terbentuk daratan sepanjang 150 meter. Wow, jadi dalam waktu berapa tahun tuh dari 2012? Sekitar 6 sampai 8 tahun. Wah, gitu. Luar biasa. Jadi bayangkan ya dampaknya kalau berapa puluh tahun ke depan berarti pasti akan lebih baik. Iya, karena mimpi besar dari Mempawah Mangrove Park ini kami bisa menghubungkan pulau, ada satu pulau namanya Pulau Penibung, Mas Owi. Dulunya pulau itu bergabung dengan daratan yang ada di sini, pesisir Kalimantan Barat dan Mempawah ini.
Cuma sekarang beberapa tahun akhirnya terpisah karena abrasi. Mimpi kami bisa menyatukan pulau itu kembali. Wah, ini menarik. Berarti nanti ada sesi khusus membahas tentang mangrove nih sepertinya dengan saya dengar-dengar ada pegiat lingkungan di sini Pak Ian ya. Nanti kita minta tolong untuk menjelaskan. Oke, luar biasa. Tadi saking jauhnya perjalanan tadi kita loncat sampai di sini saya jadi lupa kita tadi bahas apa ya. Tadi bahas masalah mempawah peduli SDGs ya. Tadi kita sudah sampai pada pembahasan, udah kita lihat videonya, terus mungkin ada yang mau Bu Fenty sampaikan selain dari tadi ilustrasi yang ada di video. Kalau misalnya dari mempawah peduli SDGs kan secara umum kan dia terbagi pilar sosial, ekonomi, lingkungan, dan hukum. Mungkin yang kelihatan yang baru sekarang mungkin kelihatan pergerakannya dari organisasi non pemerintah adalah dari pilar lingkungan ya, kayak mempawah mangrove conservation, ada lagi forum mempawah peduli sungai, itu udah mulai. Cuma pelan-pelan kami juga pengen biar sinergi lah, bukan hanya lingkungan aja yang orang nggak hanya mikir kalau sustainable tuh sustainable di lingkungan aja, tapi sustainable di perekonomian, sustainable di infrastruktur, gimana caranya kawan-kawan di infrastruktur bisa memperhatikan pembangunan infrastruktur atau proyek itu secara berkelanjutan. Misalnya kayak sekarang kan udah mulai dia bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kegiatan proyek-proyek di kami harus berikat dengan ketenagakerjaan. Itu juga bagian dari berkelanjutan itu. Jadi semua hal dalam konteks pembangunan, baik manusia, sosial, ekonomi, lingkungan itu semua berkelanjutan. Hukum juga berkelanjutan. Wah, luar biasa. Tentu dalam proses tadi sistem yang coba untuk dibangun mulai jadi katanya kan ada gagal merencanakan berarti merencanakan kegagalan. Nah, jadi aspek perencanaan itu kemudian menjadi sangat penting sebagai fondasi untuk menentukan apakah nanti pembangunan itu bisa berlanjut dan seterusnya sehingga tujuan dari pembangunan itu sendiri bisa tercapai. Kira-kira hambatannya apa nih Mbak Bu Fenty dalam konteks perjalanan? Ya, hambatan nggak jauh-jauh lagi, terutama dari apa yang masukkan. Kalau kita mau produce something kan kita harus tahu apa sih bahan-bahannya yang kita punya. Ya berarti bahan-bahannya mulai dari sebenarnya di pelajaran diklat tuh udah ada tuh yang kayak 5M. Halo diklat, diklat DIY. Diklat DIY yang 5M itu 5M ya, money, modal segala macam kan. Nah, itu jadi apa yang kita punya, data-data apa yang kita punya, kemudian manusianya bagaimana, nah itu sih proses itu sih yang terus belajar sampai sekarang. Hambatan tetap ada dari sini, tapi ya kita tetap berproses lah. Yang penting kita nggak stuck. Yang penting kita terus berproses. Kalau berproses ada hambatan kita cari solusinya ya. Kita cari solusinya. Macam-macam hambatan. Tahun ini mungkin kan hambatannya karena COVID ya. Tahun sebelumnya karena kami belum punya banyak materi atau mungkin nanti ke depan lagi gimana caranya mensinkronkan gitu sih maksudnya. Iya. Jadi setiap hambatan pastilah ada solusinya selama kita mau berusaha, nggak stagnan, nggak diam saja. Tapi tentu di balik ke usaha yang kita lakukan pasti dong ada dukungan-dukungan dari stakeholder. Kira-kira dalam konteks sistem yang Bu Fenty bangun dan dalam konteks Bapeda ini yang dibangun oleh Bapeda, kira-kira siapa sih yang punya peran penting dalam mendukung dan mungkin menjadi faktor kunci ya? Kalau dari alhamdulillah saya dari intern dari Bapeda sendiri sangat mendukung. Dari kepala bidang saya, kepala badan saya juga mendukung sekali, memberikan ruang sepenuhnya lah untuk saya berinovasi gitu. Kemudian tak lupa lagi dari tim IT yang karena khususnya itu karena memang terus terang saya bekerja sama dengan tim IT dari luar karena keterbatasan dari SDM yang ada di Bapeda sendiri. Itu juga sangat membantu sekali, saya ketemu dengan anak-anak muda yang hebat, yang bisa diajak diskusi ketika desain saya mau seperti apa, mereka bisa mengaplikasikan, nanti ini kayak gini, mereka tahu apa yang saya mau gitu. Ya banyak bantuan dari teman-teman juga lah, termasuk teman-teman dari lingkungan ini, teman-teman organisasi supportnya juga, luar biasa ya. juga banyak. Saya juga lihat di video juga dukungan dari Ibu Bupati sama Bapak Dewan Ibu Bupati, alhamdulillah kami kemarin sekalian sowan kan, waktu itu posisi bulan Ramadan Mas Ramadan, jadi kami sekalian sowan memperkenalkan, intinya kan karena pertemuan pertama nih sekedar sosialisasi lah gitu, apa sih SDGs, itu seperti yang saya bilang tadi, kita nggak semua orang tahu SDGs, even orang pemerintahan itu sendiri kan, jadi ke Bupati, ke Pak Wakil, ke Pak Sekda, pokoknya OPD yang terkait dan hampir keseluruhan OPD terkait sih, dan termasuk kepala anggota DPRD yang terhormat itu. Ya. Wah, jadi
kalau kita lihat dari stakeholder yang mendukung, ini bisa menjadi sebuah tanda kutip kekuatan dalam konteks bagaimana ini bisa sustainable ya, bisa berlanjut. SDGs-nya bisa benar-benar link dengan konteks pembangunan di Mempawah dan juga bisa dirasakan oleh masyarakat itu yang kemudian menjadi penting. Wah, PR besarnya itu sejauh mana impact-nya ke masyarakat. Betul. Wah, luar biasa nih. Tapi kalau kita ngobrol terus nanti keburu ada ombak ya di sana ya suaranya ya. Tapi tenang, ada mangrove aman ya, ada aman. Baik, terakhir apa sih kira-kira pesan buat para inovator, para pemimpin perubahan, atau mungkin buat para orang-orang yang ingin melakukan sesuatu baik di dalam konteks dirinya pribadi, teman-temannya, lebih luas lagi dalam konteks instansi masyarakat secara keseluruhan. Kalau saya ya PR-nya ya just do it, kalau mau ini lakukan aja. Oke sih, kita perlu banyak pertimbangan apa, tapi yang utama ya lakukan saja. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kapan lagi? Jadi intinya jangan ribet ya, mau ini mau itu gitu ya. Ya lakukan saja lakukan dulu. saja. Nanti biarpun kita gerak atau kita nggak bergerak, kita ketemu yang namanya hambatan, rintangan. Tapi kan kita pelan-pelan bisa. Oke, luar biasa. Intinya just do it, lakuin aja. Ya tetap ada pikir, tapi pikirnya jangan lama-lama ya. Kebanyakan mikir nggak ngelakuin sesuatu. Ya itu juga filosofi dari inovasi kan, harus ada actionnya. Oke. Wah, menarik sekali kita bincang dengan Bu Fenty, salah satu project leader luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Bu Fenty. Ke bawah suasana mangrove jadi lupa tepuk tangan. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kita ketemu lagi di Inspirasi ASN berikut. Salam TJ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.